Nah, menariknya situasi kekinian dalam konteks kebangsaan yang lebih luas, ya, kita dihadapkan pada situasi yang cukup menarik saat ini. Ya, secara dalam timbangan politik misalnya, ya kan, ataupun juga sosial, ataupun aspek yang lain lagi. Nah, dari aspek politik sekarang mendekati ke masa-masa menjelang pemilu. Sekarang musim-musimnya kampanye. Hati-hati, sekarang bulan Rajab. Jadi jangan sampai juga sembarangan. Ya, paslon-paslon, kemudian juga kan nanti ada selain pilpres ada pileg, calon-calon legislatif. Hati-hati, sekarang bulan Rajab. Ya, ada komentar dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jika seseorang sengaja melanggar kehormatan bulan Hurum, kalau dalam konteks sekarang bulan Rajab saat ini, dengan melakukan tindakan yang negatif, ya, tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang buruk, maka beliau berkomentar itu dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ya, karena sekarang momentumnya Allah hadirkan untuk berlatih, dilarang maksiat, dia sengaja maksiat. Maka komentar Ibnu Abbas, orang yang sengaja menodai bulan-bulan Hurum, sekarang misalnya bulan Rajab di dalamnya, menodai kehormatan bulan Rajab dengan sengaja berbuat maksiat, maka dosanya 2 kali lipat. Ya, hati-hati, karena itu bagi umat Islam khususnya. Ya, kita silahkan berikhtiar sebaik-baiknya. Yang ingin jadi anggota legislatif, ikhtiar yang baik. Ya, yang ingin jadi misalnya di presiden, wakil presiden, silahkan ikhtiar, timnya ikhtiar. Tapi gunakan cara-cara yang benar, gunakan cara-cara yang baik, karena pada akhirnya Allah yang akan menetapkan itu semua. Dan jangan sampai kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu dalam konteks dunia dengan cara yang buruk. Problem terbesarnya adalah belum tentu itu kita dapatkan. Sudah tidak diraih, tapi terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terancam dengan ya akhirat yang pasti kita akan datangi. Dunia itu kan pasti bagaimanapun diraih akan ditinggalkan. Jadi kedudukan dapat besar, harta dapat banyak, ilmu dapat luas, semua itu akan ditinggalkan. Dan setelah wafat, semua orang punya harapan yang sama, disayang oleh Allah. Disayang itu artinya almarhum bahasa Arabnya. Karena itu di nisan-nisan kan selalu dituliskan almarhum, 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 disayang. Bagaimana bisa ditulis disayang sementara hidupnya penuh dengan maksiat? Nyogok kok pengen disayang, nyuap kok pengen disayang, gitu kan? Nah, jadi konteks-konteks itu yang kita mesti evaluasi, kembalikan pada diri kita. Ya, masyarakat juga, saya tegas menyampaikan, ya, saya kurang sepakat dengan yang mengatakan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tidak, ya, saya tidak sepakat dengan itu. Tinggalkan uangnya, tinggalkan orangnya. Ya, maka mulailah kita dengan etik yang benar. Karena ada hadis juga yang lain dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menyampaikan, ya, kama takunu yuwalla alaikum, ya, sebagaimana karakter kamu itu dikirimkanlah kemudian karakter yang sama yang memimpin kamu. Ya, jadi kalau rakyatnya terbiasa menerima sogokan, menerima suapan, betapapun jumlahnya, diberikan sekian-sekian dan diterima itu, nanti yang terlahir pun ke depannya siapapun yang di perwakilan, legislatifkah, eksekutifkah, nanti tidak akan jauh sifat-sifatnya. Ya, karena dia merasa telah mengeluarkan, dia pasti akan juga berharap itu akan kembali. Jadi kalau sekarang ini kita melihat keterangan dari, ya, bukan pakar, mungkin juga bisa dikatakan politisi-politisi ataupun yang punya banyak di lapangan, dan riset menunjukkan bahwa sekarang ini potensi masyarakat untuk menerima uang-uang demikian itu sampai 33%, di atas 30%, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, jangan sampai itu menimpa umat Islam, karena ini meruntuhkan kehormatan. Kemudian juga bisa menghadirkan sesuatu yang tidak baik di masa depan. Ya, kalau masyarakatnya gemar menerima yang seperti itu, jangan pernah kemudian mengharapkan sesuatu baik terjadi di masa depan. Atau bahkan bisa menyaksikan dengan sangat nyata kalau ada orang mengambil dengan senyamannya, ingin mengembalikan modalnya. Ya, kalau sekarang orang sudah mulai berhitung dengan pendekatan tadi, saya harus dapatkan sekian ratus ribu, taruhlah 100.000 suara, dia berpikir bagaimana bisa mendapatkan suara yang benar. Kalau pendekatan seperti tadi dengan cara yang tidak baik, ya, dia harus menyiapkan APK, ya, alat peraga kampanye, dia hitung 1, dia harus bayar saksi, dia hitung 2, lalu dia siapkan lagi yang ketiga dengan cara yang tidak benar tadi. Otomatis 3 kali lipat, dari 100.000 dia mesti siapkan 300.000 amplop dan sebagainya. Kalau berpikirnya sudah begitu, besok-besok kalau masyarakatnya menerima, akan terciptalah kondisi orang yang berpikiran bagaimana modalnya bisa kembali. Maka ini yang menyebabkan segala kondisi kehidupan berbangsa, bernegara itu menjadi tidak baik, tidak stabil, rakyatnya lelah, ya kan, dan tidak seimbang. Dan caranya bagaimana? Kita semua mengevaluasi diri.
Ya, jadi ayo hadirkan persatuan, kedamaian. Bersatu itu dalam konteks silahkan fastabiqul khairat, bersaing dengan cara yang elok, tidak harus mencela. Untuk apa mencela? Jangan mencela. Jangan punya satu harapan meraih kedudukan dengan menjatuhkan orang misalnya. Dengan punya harapan meraih kedudukan dengan melecehkan orang, untuk apa? Ya, lakukan saja yang wajar-wajar. Kalau Allah berkehendak menitipkan, alhamdulillah jaga amanah itu. Dan tanggung jawab. Kalaupun tidak berkehendak untuk itu, nikmati kehidupan. Peran apa yang diberikan, jalani. Dan lakukan dengan baik. Kalau rakyatnya sudah baik seperti itu, ulamanya baik. Nah, ini penting yang terakhir saya garis bawahi. Ulama ini, hati-hati yang mengaku-ngaku ulama ya, yang mengatakan dirinya ulama, kiai, ustadz, ya, habib dan sebagainya. Jaga marwah, jaga kehormatan. Ya, bila ayat saja berlaku umum, apalagi bagi seorang ulama, kiai, ustadz dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita tahu dalilnya, tahu hukumnya, hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalamnya. Dalam jenis apapun, kita kan punya firasat yang dalam tentang itu. Orang datang bawa sesuatu, ya apalagi kalau nerima ini dan itu dan sebagainya, maka marwah itu yang dijaga, kembalikan. Jadi paku bangsa yang baik untuk mencerahkan, menjaga kedamaian, mengembalikan Indonesia ini, khususnya yang kita cintai, ya ke dalam marwah yang kuat, untuk membangun kesejahteraan, ya kemudian peradaban yang berkemajuan, dan kita berharap ke depan menjadi bukan salah satu, tapi insya Allah negara yang memimpin peradaban ini dengan cara yang baik, cara yang elok, sehingga orang tua kita yang telah berjuang dengan darah, keringat, dan air mata, sekali-kali ya walau tidak sempat masuk, lewatlah ke Taman Makam Pahlawan itu, ya, atau juga orang-orang yang pernah berjuang, lalu refleksi sejenak, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu dengan jiwa yang tenang, yang melahirkan pikiran yang cemerlang, yang teduh, yang menggambarkan kembali perjuangan mereka. Sehingga mereka bisa tersenyum di alam kuburnya dan merasakan kebaikan-kebaikan. Ketika kita, anak putra-putri bangsa ini, bisa melakukan segala jenis kehidupan berbangsa, bernegara dengan cara yang baik dan elegan. Maafkan saya. Semoga Allah muliakan kita. Saya hanya khawatir kalau pribadi saya, kita semua, justru di saat bulan ini mulia, bulan Rajab, kehormatan kita terganggu. Dan khususnya bagi orang Islam, lupa kalau Allah sedang menguji kita. Ini semua ujian, akhi, saudaraku, saudara sebangsa setanah air. Ini semua ujian. Kita semua akan berpulang. Ini ujian supaya lebih baik. Ujian supaya lebih mulia, supaya dekat dengan Allah, supaya membangun bangsa ini dengan baik. Ya, terima kasih. Semoga Allah muliakan kita. Tetap damai, tenang, tentram, bersatu dalam kebaikan. Dan ini tidak ditujukan kepada satu dua pihak, tapi refleksi untuk pribadi dan kita semuanya. Ya, jadi mohon maaf kalau ada bagian-bagian yang kurang nyaman dari apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Mohon diajari kami cara menyampaikannya dengan baik supaya tidak terkesan menggurui atau bahkan juga menyudutkan satu dua pihak. Tidak diniatkan itu. In uridu ilal islah. Ya, mastata'at. Tidak ada niat apapun kecuali berusaha kita menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan yang kami bisa lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.